Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah MSDM Internasional. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana tantangan mengelola SDM internasional. Sebelumnya, Bapak mungkin mau bertanya, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan berkaitan dengan materi sebelumnya? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan pembahasan tentang tantangan MSDM internasional. Tantangan mengelola SDM internasional di era global ini tidak lepas dari tekanan global itu sendiri. Yang terpenting adalah apakah hal ini mempengaruhi praktek manajemen SDM di perusahaan Anda atau di perusahaan yang akan bergerak di dunia internasional. Ada 3 hal yang muncul dalam tantangan ini. Yang pertama, penyebaran dengan mudah menempatkan keterampilan yang tepat di tempat yang kita butuhkan dengan mengabaikan lokasi geografisnya. Lalu yang kedua, diseminasi pengetahuan dan inovasi, menyebarkan pengetahuan dan praktek yang paling canggih ke seluruh organisasi dengan mengabaikan dari mana asalnya. Selanjutnya, bagaimana mengenali dan mengembangkan bakat secara global, mengenali siapa yang mampu atau dapat berfungsi secara efektif dalam sebuah organisasi global dan mengembangkan kemampuannya. Bagaimana perbedaan antar negara yang dipandang sebagai tantangan MSDM internasional? Ada 4 perbedaan antar negara ini berkaitan dengan bagaimana mengelola SDM. Pertama, faktor budaya. Negara-negara tentunya sangat berbeda dalam hal budaya, dengan kata lain, dalam nilai dasar yang dianut oleh warganya dan bagaimana nilai-nilai ini dimanifestasikan dalam seni, program sosial, politik, dan cara-cara yang tentunya mempengaruhi dalam pengelolaan sumber daya manusia di negara tersebut. Yang kedua, sistem ekonomi. Perbedaan dalam sistem ekonomi juga diterjemahkan ke dalam perbedaan praktek SDM. Salah satunya beberapa negara lebih terpadu dengan ide perusahaan bebas daripada negara lainnya. Ketiga, faktor hukum dan hubungan industrial. Sebagai contoh, praktek pekerjaan sesukanya di negara Amerika Serikat tidak sama dengan di Eropa, seperti dalam hal memberhentikan atau memecat pegawai, biasanya memakan waktu dan mahal di Eropa. Serikat Uni Eropa pada tahun 1990 terjadi kondisi di mana negara-negara terpisah dari bekas komunitas Eropa, disatukan menjadi sebuah pasar bersama untuk barang, modal, dan bahkan tenaga kerja. Ini juga mempengaruhi bagaimana mengelola SDM internasional. Bagaimana mengimplementasikan sistem SDM internasional? Membuat sistem SDM global lebih dapat diterima, yang pada prinsipnya para pengusaha terikat pada 3 praktek terbaik sehingga pada akhirnya sistem global yang mereka kembangkan dapat diterima oleh para manajer lokal. Ingat bahwa sistem global lebih dapat diterima di organisasi yang tentunya telah benar-benar global, jadi perusahaan global. Lalu menyelidiki juga menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan intimidasi serta diferensiasi dan menentukan legitimasi keberadaan mereka sebagai SDM internasional tentunya. Dan cobalah untuk bekerja dalam konteks budaya perusahaan yang kuat. Kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi MSDM internasional. Pertama, terkait hukum, undang-undang, perda, dan hak-hak yang tercantum di tiap negara berkaitan dengan tenaga kerja. Tentunya ini menjadi perhatian karena ada perbedaan di tiap negara. Politik sangat riskan dalam perubahannya tergantung dengan kepemimpinan satu negara yang mengacu pada satu paham politik tertentu. Kondisi ekonomi. Yang ketiga, adanya perubahan pada tren dan perubahan kondisi ekonomi.
tentunya juga berkaitan dengan budaya, di mana kultur suatu bangsa mempengaruhi hal-hal yang berkaitan dengan implementasi norma dan tingkah laku di masyarakat tersebut. Lalu yang kelima, faktor biaya tenaga kerja, di mana perbedaan biaya dalam tenaga kerja juga mengakibatkan perbedaan dalam praktek SDM. Selanjutnya, faktor hubungan industrial, di mana hubungan antar pekerja, serikat buruh, dan majikan sangat dramatik antar negara dan mempunyai dampak besar terhadap praktek SDM. Dan kondisi misalkan masyarakat Eropa, di mana pasar bersama untuk barang dan jasa serta modal, bahkan tenaga kerja menjadi satu kesatuan di masyarakat Uni Eropa. Nah, dari penjelasan itu kita akan lihat, kalau Anda bisa pahami, contoh kasus misalkan PT Jakarta International Container Terminal atau JICT, ya. Ini merupakan afiliasi perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh HPH Group, ya. Saat ini PT JICT turut berpartisipasi untuk mengirimkan beberapa karyawannya, terutama yang ekspor, ke beberapa pelabuhan dalam grup HPH. Salah satu negara yang paling banyak mengimpor karyawan JICT adalah Oman, salah satu negara bagian di Arab. Hingga saat ini tercatat ada 48 karyawan tenaga ekspor yang aktif bekerjasama. Nah, dari kasus ini kita lihat faktor apa saja yang mempengaruhi pengiriman SDM PT JICT ke Oman. Yang pertama, adanya kesamaan pengoperasian kontainer terminal. Lalu juga alat bongkar muat yang dimiliki mempunyai karakteristik yang sama. Di sisi lain tentunya kondisi ekonomi sama-sama sebagai negara berkembang dan adanya hubungan internasional yang baik. Ini yang membuat pertukaran SDM internasional bisa terjadi. Tapi tentunya tidak menutup mata terhadap beberapa tantangan yang terjadi di lingkungan internasional seperti kasus JICT ini. Adanya faktor rasisme, di mana ya warga Oman masih memandang rasisme sebagai satu hal yang nyata terhadap para pendatang. Faktor budaya berkaitan dengan tingkah laku dan adat istiadat masyarakat setempat. Juga kondisi atau jam kerja yang tidak sama. Dari kita, di negara kita 8 jam, di mereka 12 jam. Dan tidak kalah pentingnya adalah bahasa lokal jika tidak berada di lingkungan kerja. Demikian pembahasan kita tentang tantangan manajemen SDM internasional. Selanjutnya kita akan coba berikan post-test yang dimulai dengan bagaimana pemahaman Anda tentang materi ini. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ya kita akan masuk pada pemahaman bagaimana Anda memahami pelajaran ini berkaitan dengan materinya. Silahkan diisi post-test yang telah diberikan. Ya, setelah selesai, kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang bagaimana strategi implementasi dalam penerapan manajemen SDM internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.